sepanjang gue berpartisipasi dalam bulan Ramadan ini, menurut gue penentuan satu Ramadan kemarin itu yang paling lama cuy. Lama ya, paling delay benar. Udah kondisi di Jakarta hujan gitu. Hujan ya Jakarta ya. Para rekan itu udah ada di masjid, tinggal nunggu tarawihnya aja nih. Padahal Bapak Kemenak, ini kalau misalkan mau lihat hilal gak usah jauh-jauh kan. Rekan saya di samping ini kan dia hilal ya Pak. Tinggal ditanya aja, hilal gimana gitu. Ya, kalau pertanyaannya biasanya makan sahur pertama apa, itu gue biasa semur. Oh, Nah nanti biasanya kalau udah pertengahan sahurnya Indomie gitu. Kalau lu apa sahur pertama? Oh, kalau gua ada A5 Wagyu. Wagyu slow. Halo semuanya, Halo, kembali lagi di podcast Abal-Abal bersama gue Naufal Hilal. dan gua Azrul Hanafi. Dan di bulan spesial ini, di bulan suci, kita kembali hadir. Yoi, Podcast Abal-Abal sebenarnya kan memang gak pernah ya bikin konten yang berbentuk video. video. Kayak selama ini kita bikinnya tentang audio aja. Dan karena seperti tadi gue bilang, ini bulan yang spesial, bulan yang suci, jadi kita akan menghadirkan sebuah konten video. Dan di bulan ini kita akan membahas tentang topik-topik seputar bulan Ramadan. Seputar puasa, betul. Untuk episode kali ini kita akan membahas kalau ngomongin puasa. Itu kan kita harus tahu dulu kapan sih puasanya. Setuju. Kita nggak bisa puasa, kita nggak tahu kapan satu Ramadan ini. Puasa bisa kapan saja, tapi untuk bulan Ramadan kita harus tahu dulu. Iya. Nah, gimana kita tahu bulan Ramadan? Itu biasanya kita menunggu dari pemerintah. Ya. Atau ada juga yang memang mengikuti kepercayaan masing-masing. Aliran masing-masing. Tapi mayoritas orang Indonesia bisa menunggu keputusan dari pemerintah yang dinamakan sidang isbat. Yoi. Nah, ngomong soal isbat nih, Real. Ya. Sebenarnya mungkin banyak yang belum tahu juga ya, bagaimana sih metode yang dipakai sama pemerintah untuk menentukan awal atau satu Ramadan ini. Walaupun again kita di sini bukan pakar. Betul. Jadi yang bakar. Kita mencoba sama-sama berdiskusi aja. Ya. Kira-kira apa sih Real yang menjadi metode pemerintah yang dipakai untuk menentukan satu Ramadan ini? Oke, nah jadi untuk kemarin di bulan Ramadan 2025 ini cukup unik karena dari pemerintah tuh pengumumannya lama banget, delay banget. Setuju. Sampai sudah sholat isya berjamaah, tapi belum ada keputusan dari pemerintah kapan nih jatuhnya satu Ramadan. Gitu. Jadi orang-orang bertanya-tanya nih gimana, dan pemerintah itu menunggu juga dari rekan-rekan di Aceh. Oh ya. Aceh itu adalah bagian paling barat Indonesia gitu, untuk mengetahui hilalnya di mana. Nah, untuk metode penglihatan hilal dan pemerintah menggabungkan dua metode, nama Ruqyatul Hilal, amatan hilal, dan juga hisab perhitungan kayak gitu. Jadi untuk penglihatan hilal bisa menggunakan mata sendiri gitu ya, menggunakan teleskop dan alat bantu optik. Kemudian untuk hisabnya itu perhitungan astronomi Pak, ya, pokoknya tentang pakai perhitungan ilmu gitu lah ya. Prediksi posisi dan visibilitasnya hilal itu sendiri. Kemudian menambahkan faktor-faktor seperti posisi bulan, matahari, dan bumi. Jadi lainnya gitu ya garisnya. Kemudian hasil hisab itu digunakan untuk memprediksi kemungkinan terlihatnya hilal. Padahal ya Pak ya. Berarti kemarin itu karena mungkin sebenarnya kan kalau penentuan satu Ramadan itu kan biasanya pemerintah mengumpulkan data-data dari setiap provinsi di Indonesia. Iya. Provinsi mana aja nih yang udah bisa berhasil melihat hilal? Betul. Nah, setahu gua kemarin memang kenapa lama itu mayoritas dari daerah di Indonesia belum melihat hilal. Iya. Cuma daerah-daerah di bagian barat tadi yang sebut Ajril kayak Aceh, Sumatera Utara itu udah kalau nggak salah sempat bilang udah ngelihat gitu loh. Ya, itu akhirnya menjadi dasar keputusan pemerintah untuk menentukan satu Ramadan. Betul, karena untuk kriteria itu ketinggian hilal di atas ufuk, jarak sudut antara bulan dan matahari, atau dinamakan elongasi, dan usia bulan setelah konjungsi. Wah, ini kata-kata yang sangat high tech. Sangat ilmiah gitu ya. Benar. Padahal Bapak Kemenak, ini kalau misalkan mau lihat hilal gak usah jauh-jauh. Rekan saya di samping ini kan dia hilal ya Pak. Tinggal ditanya aja, hilal
di mana gitu. Di mana Anda gini? Gimana ada? Ini kita mau puasa, kita mau Ramadan. Tapi itu memang jokes yang selalu gue terima nih setiap tahun ya. Mulai menentukan satu Ramadan sama satu apa Hijriah, Lebaran, benar. terus selalu tuh jokes termasuk Anda ya. Selalu tiap tahun nggak pernah luput. Gak perlu lupa dari nanyain gue di mana gitu kan. Kayak gitu. Pal di mana gitu. Karena kita mau puasa nih. Tapi memang sepanjang pengalaman gue mengikuti bulan Ramadan ya, sepanjang gue berpartisipasi dalam bulan Ramadan ini, menurut gue penentuan satu Ramadan kemarin itu yang paling lama cuy. Lama ya, paling delay benar, udah kondisi di Jakarta hujan gitu. Hujan ya, Jakarta ya. Beberapa rekan itu udah ada di masjid, tinggal nunggu tarawihnya aja nih. Cuman belum start karena nungguin hasil pemerintah gitu kan. Mereka kan nggak bisa start sendiri. Ternyata puasanya itu di hari Minggu. Gitu. Iya, karena kalau gue sendiri real kemarin itu jujur itu hari Jumat ya. Iya. Hari Jumat terus posisinya mendung juga kalau di rumah gue. Betul. Dan pada saat itu tuh kondisinya kita semua tuh bingung. Dalam arti kita ada dua pilihan, apakah langsung datang aja ke masjid mau nanti tarawih atau enggak gitu kan, atau ya udah nunggu benar-benar nunggu dari pemerintah gitu kan. Dan bisa sholat tarawih di rumah. Benar. Kalau gue pribadi kemarin gue tuh datang aja dulu Oke. masjid. Iya. Adil dulu gitu ya. Adil dulu. Iya. Kemudian baru setelah sholat isya baru imamnya dan Bilalnya bilang alhamdulillah udah masuk satu Ramadan. Nah kita langsung Bisa dilaksanakan untuk sholat tarawih. Betul. Oh iya. Dan memang itu sih yang jadi kagoknya kadang bukan cuma yang sholat doang real. Oke. Tapi biasanya toko dalam berapa kagok. Oh gitu. Iya. Kalau di rumah gua itu biasanya setelah tarawih itu banyak tukang jajan tuh datang masjid. Betul. Lu setuju kan? Iya. Nah biasanya tuh orang jadi bingung, ini gue mau gelar dagangan apa enggak? Iya. Karena belum tahu akan tarawih atau enggak kan. Gelar nggak nih gitu, gelar nggak nih. Iya, gelarnya ya. Gitu. Yang udah digelar malah nggak tarawih kan? Iya. Nah itu sebenarnya itu sih kembali lagi kayak tentu pemerintah nggak semudah itu ya untuk menentukan satu Ramadan karena ini melibatkan hajat orang banyak. Jadi pasti membutuhkan perhitungan yang presisi dan yang paling valid lah. Iya. Sepakat gua. Ya benar. Jadi untuk hilal ini memang sangat krusial tapi ternyata walaupun kita tetanggaan dengan Singapura dan Brunei, mereka itu puasanya startnya itu tanggal 2 ternyata. Oh, setelah sehari kita. Iya, setelah sehari kita gitu. Padahal kalau kalau kita di Kalimantan itu kan perbatasan sama Malaysia sama Brunei, tapi mereka startnya tanggal 2. Jadi memang setiap pemerintah punya kebijakan masing-masing, punya perhitungan yang masing soal hilal, tapi yang pasti adalah satu dunia melaksanakan satu Ramadan, entah itu di tanggal 1, entah di tanggal 2, yang penting bulan Maret adalah bulannya puasa, ya? Bulan Ramadan di tahun 2022 ini. Betul. Nah ini kan tadi kan kita coba bahas salah satu fenomena di awal bulan Ramadan ya, Ril ya. Setelah itu juga biasanya apa sih Ril yang menjadi perhatian orang-orang nih menyambut bulan Ramadan tuh apa sih biasanya yang dilakuin? Biasanya mereka itu pertama tahu dulu nih kita nanti sahur apa ya gitu. Kan kalau sebelum puasa kan siangnya masih makan. Iya kan, saya masih makan. Jadi masih belum nanya sahurnya apa nih, sahur pertama gitu kan. Pertama nih apa gitu. Kalau lu kemarin sahur pertama makan apa, Bal? Kalau di gua itu alhamdulillah biasanya setiap mau bulan puasa atau mau lebaran itu ada namanya munggahan. Oke. Itu biasanya kita masak-masak Ril. Betul. Dan makanya kalau pertanyaannya biasanya makan sahur pertama apa, itu gua biasa semur. Untuk sahur ya. Untuk sahur tuh biasanya masih daging-dagingan. Asik banget. Masih ada euforia awal-awal. Nah nanti biasanya kalau udah pertengahan sahurnya Indomie gitu. Kayak gitu instan, nugget, telur ceplong. Nah, dari yang penting makan gitu ya. yang penting makan. Oke. Ya. Kalau lu apa sahur pertama? Oh, kalau gua ada A5 Wagyu. Wagyu slow. Enggak lah, kalau gua ayam gitu, ayam dikecapin, yang simpel aja gitu, simpel. Dan juga biasa kalau gua sahur itu biasa kita menggunakan yang namanya mangga itu dimarinasi sebelum puasa. Ya diungkep dan dimarinasi dan ditaruh kulkas sehingga pas sahur itu tinggal angetin aja, mudah gitu. Jadi salah satu itu biasanya dibikinnya tuh di hari pertama sahur atau sebelum puasa, jadi tinggal diangetin aja. Jadi pas pertengahan
bulan tuh nggak yang udah downgrade gitu istilahnya downgrade, tapi menurut lu berarti Indomie downgrade. Menurut gua nggak downgrade. Lu cari aman ya. Menurut gua nggak downgrade. Cuman secara ini loh, secara protein, salah satu secara protein. Masuk. Kalau rasa mah yang nggak ada yang kalahin. Cuman ya itu, jadi menggunakan makanan-makanan yang sudah dipersiapkan, tinggal dihangatkan saja seperti itu. Nah yang juga nggak kalah menarik sebenarnya bukan cuma sahur, tapi juga buka. Yoi, buka di hari pertama. Buka hari pertama tuh biasanya menjadikan momen ini tuh sebagai momen kebersamaan. Betul. Bersama keluarga, bersama orang Lu sepakat gak sih kalau misalkan buka pertama tuh harus sama keluarga? Dulu mungkin gue bisa bilang sepakat, tapi kalau sekarang mungkin kenapa nih? Karena setiap orang kan punya kondisi yang berbeda-beda. Ada yang sedang kerja jauh, merantau dan lain-lain. Takutnya kalau kita bilang, oh ya buka tuh sama keluarga, nanti mereka sedih gitu kan. Oh iya saya jauh sama keluarga. Oh minta maaf. Betul. Jadi yang penting pertama adalah kalau bisa berhubungan dengan keluarga, misalkan video call, ngechat atau lain-lain, sahabat berpuasa dan lain-lain, itu menurut gua sudah cukup sih. Yang penting diri kita, ibadah dan puasa kita berjalan dengan acara dan usyuk. Gitu. That's why orang kalau ngajak bukber tuh gak awal-awal ya. Iya, nggak awal-awal, biasanya udah pertengahan gitu. Gak awal dan gak akhir. Nggak awal dan di akhir, betul. Karena biasanya yang pertama untuk keluarga, dan yang terakhir tuh biasanya orang udah mudik. Udah mudik, betul. Bisa rekan-rekan kantor, rekan-rekan sekolah dan lain-lain gitu. Tapi memang secara tradisi, memang biasa hari-hari pertama itu bersama keluarga. Secara tradisi. Ya mungkin itu ya hal-hal yang biasa orang persiapkan. Ya. Dan juga mungkin tarawih pertama tadi kita singgung. Udah ya singgung, betul. Tarawih pertama. Ngomongin soal Lu kalau tarawih 8 rakaat apa berapa sih paling-paling 22 3. di 11 atau 23 rakaat, Pak? Kalau gue biasanya tergantung real. Kalau misalkan nggak ada kita kan ya ada aktivitas setelahnya kan biasanya kan. Iya. Tinggal pilihan preferensi masing-masing aja. Oh gitu. Kalau gue biasanya 2-3. Cuma kalau iya. Wih, keren banget. Tapi kalau 2-3 gue biasanya udah pasti di masjid. Oh iya dong. Ya kan? Iya dong. Karena kalau misalkan udah pertengahan nih yang kayak banyak bukber, Iya. banyak aktivitas lain gitu Iya. kan. Biasanya kita 8, 11, Iya. 8 di rumah, 8 di masjid, 3 Witirnya di rumah. Oh gitu. Itu biasanya. Oke. Kalau lu gimana memang? Kalau gue tarawih selalu di masjid sih, sebisa mungkin di masjid. Karena kalau nggak di masjid, enggak lah. Sebisa mungkin sebisa mungkin gue tarawih di masjid. Karena kenapa? Karena ada imamnya, bersamaannya. Terus witir kan juga tinggal nungguin ceramah aja, witir udah. Jadi pulang tuh tinggal makan, tinggal bisa nyantai nunggu sahur aja gitu. Dan gue pernah sih nyobain yang 23 rakaat waktu kecil, dan kayaknya itu pertama dan Ya pilihan ya. Karena gini ini kan sunnah, ya kan? Maksudnya ya tergantung tujuan masing-masing aja. masing-masing. Kalau memang yang pengen ibadah, pengen pengen bahasanya pala, pengen lebih Ya memperbanyak amal. Karena kan tarawih ini kan cuma ada di bulan Ramadan. spesial di bulan Ramadan, betul. Jadi banyak yang memanfaatkan Betul. tarawih, qiyamul lail, salat malam itu sebagai lumbung pahala. Lumbung pahala, betul. Tapi mau berapapun salat tarawihnya dan segala macam, yang penting kalau khusyuk, kalau benar doanya, niatnya dan lain-lain, insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin di pembahasan podcast kali ini itu aja kali ya. Yap. Tadi kita udah sempat bahas beberapa hal yang dilakukan di awal Ramadan. Betul. Sampai kita singgung tentang sidang isbat yang kemarin sempat delay. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Gue Novel Hilal Dan gua Azlan Nafi, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.